pertanggungjawaban moral. Saya mau minta klarifikasi, ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang Benar orang-orang menjadi korban? Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik. Siapa yang membawa Jokowi ke Jakarta? Saya membawa ke Jakarta dari Solo untuk jadi gubernur. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Jokowi jadi presiden karena saya. Kan tanpa gubernur mana bisa jadi presiden? Saya yang bantu Jokowi. Boleh tanya sama beliau. Kasih lihat foto ini. Bahwa kemenangan Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia adalah hasil dari kehendak dan kepercayaan rakyat Indonesia. Demokrasi tidak dibangun di atas peran satu individu, melainkan kerja kolektif berbagai elemen bangsa. Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya, saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Selamat malam saudara. Program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda dan kali ini giliran saya, Friska Clarissa yang akan memandu diskusi. Dalam sebulan terakhir, beragam kontroversi menyeret nama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Yusuf Kala. Mulai dari polemik ijazah Jokowi, laporan hukum terkait dugaan penistaan agama, hingga tudingan kredit perusahaan yang mencapai puluhan triliun rupiah. Lalu apa yang membuat Yusuf Kala gerah dan terkesan marah, hingga harus memberikan klarifikasi dan penjelasan? Malam ini kami mengundang juru bicara Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala, Hussein Abdullah, dan Ketua Umum Projo, Budi Ari. Selamat malam Pak Uceng, juga Pak Budi Ari. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir di Rosi. Saya ke Pak Hussein dulu, ke Pak Uceng. Dari konferensi pers 18 April lalu, kita melihat Pak JK tampak gerah dan marah. Kenapa? Sebenarnya beliau ingin menyampaikan suatu pesan yang kuat atau meyakinkan publik ya bahwa selama ini kan dia kesannya merasa dipojokkan, seolah-olah tidak berterima kasih kepada Pak Jokowi atau tidak tahu berbalas budi, sehingga muncullah macam-macam ini. Tapi itu di tataran sosial media terutama ya, atau pendukung-pendukung yang kita tidak tahu apakah terorganisir atau tidak, lepasan begitu kan. Nah inilah yang coba dijelaskan secara meyakinkan oleh Pak JK. Nah di mana sebenarnya masalah ini Pak JK tidak pernah menyampaikan secara terbuka, karena beliau bagaimanapun sebagai mantan wapres Pak Jokowi, beliau sangat respek dan menghormati Pak Jokowi. Sehingga ada hal-hal yang tidak perlu dikemukakan secara publik. Tapi karena merasa sudah terdesak dan ya tentu namanya juga manusia, Pak JK kan bukan malaikat. Pasti punya batas-batas kesabaran juga. Sehingga mengemukakan supaya orang tahu bahwa ini loh posisi saya kepada Pak Jokowi itu, peranan saya ini. Saya di awal itu yang mengajak Pak Jokowi untuk dicalonkan menjadi gubernur DKI pada saat itu. Itu 2011-2012. Dan memediasi kepada Ibu Mega, membujuk ya dalam tanda kutip, sehingga meyakinkan Ibu bagaimana kemudian memang memberi tempat kepada Pak Jokowi yang waktu itu wali kota Solo. Jadi ada ada bagian yang memang menjadi bagian Pak JK itu yang cukup penting lah buat karir politik Pak Jokowi ke depannya. Nah seperti yang saya katakan di beberapa kesempatan, ibarat konstitusi kan ada pembukaannya, ada batang tubuh. Bagian Pak JK itu di pembukaan dan beliau memang cukup berperanan di situ. Bagaimana mengajak dan melihat sosok Pak Jokowi itu seorang pemimpin visioner dari daerah, rendah hati, sederhana, kemudian memang berhasil secara meyakinkan 2 periode mengembangkan atau memimpin kota Solo waktu itu. Sehingga menawarkan Pak Jokowi, kamu mau nggak jadi gubernur DKI atau ikut pencalonan?
kata Pak Jokowi dengan merendah ya, sebagaimana tradisi politik atau komunikasi politik beliau. Nah, saya tidak punya uang Pak, saya orang daerah lah kayak gitu kan. Pak JK bilang kamu ndak usah pikirkan itu, nanti kita support karena punya visi lah yang bisa dikembangkan di DKI. Akhirnya berkembang dan betul Pak JK kemudian mengurus dengan serius, intens berkomunikasi dengan Ibu Mega yang pada saat itu sebenarnya posisi Bowo Pak Fauzi itu sudah begitu kuat ya sebagai incumbent waktu itu dan menyapu bersih banyak partai. Yang tersisa memang PDIP dan kemudian ada Gerindra. Ya ada Gerindra. Nah, setelah fix dengan Ibu Mega memberi ya udahlah kalau Pak Kalla yakin ditanyalah Pak JK sama Bu Mega. Saya ingat itu kata-kata yang biasa disebut Pak JK. Pak Kalla yakin kita bisa menang dengan Pak Jokowi. Ya, saya tidak memastikan Bu, tapi kalau kita kerjakan sama-sama bisa. Nah, oke Bu Mega. Lalu Pak Hasim Gerindra pun datang dengan membawa Pak Ahok, dipasangkan lah dan PDP memang setuju dengan Pak Ahok itu. Jadi yang menarik konferensi pers itu salah satu yang membuat Pak JK gerah, yang mendorong Pak JK menyampaikan konferensi pers adalah tudingan-tudingan di media sosial soal Pak Jokowi dan Pak JK, begitu? Ya sepertinya ingin mengungkapkan secara terbuka akhirnya setelah hampir 20 tahun atau dari 2011 sampai 2026 dia menyimpan rapat sebenarnya ini. Karena banyakkan mungkin anak-anak muda sekarang itu ibaratnya langsung melihat bunganya, tidak melihat siapa yang menanam barang ini. Nah, kira-kira itulah Pak JK mencoba menarik ke belakang bahwa ini loh saya, apa kurang saya kepada Pak Jokowi. Apalagi selama 5 tahun mendampingi Pak Jokowi, luar biasa loh Pak JK sebenarnya juga mengatur ritme dengan Pak Jokowi. Sampai Pak JK menyampaikan termul, itu apakah ungkapan emosional karena dianggap diserang kehormatannya atau bagaimana? Iya, saya tidak bisa menafsir terlalu jauh ya. Tapi menurut saya ada juga untungnya sebenarnya tidak menyebut secara spesifik, misalnya seperti katakanlah Projo atau Bara, itu kan nanti masalah lain lagi tuh. Jadi beliau lebih flat. Nah, kalau dengan saudara-saudara kita Projo atau Bara atau apapun ya, itu kan kita bahu-membahu sebenarnya kemudian di kemudian harinya ketika Pak Jokowi pun maju sebagai capres, apalagi bersama. Nah kemudian Pak JK juga menyampaikan bahwa saya ini tidak ditunjuk oleh Jokowi menjadi pasangannya, tapi langsung oleh Ibu Mega. Jadi beliau sebenarnya secara politis tidak punya hutang politik ya. Kalau kita lihat sepintas seperti itu. Karena Ibu Mega melihat Pak Jokowi masih muda, menjadi gubernur masih hampir 2 tahun lah. Jadi butuh didampingin oleh seorang yang lebih senior dan Pak JK lebih tepat untuk itu. Dan pendukung-pendukung Pak Jokowi pun pada melihat bahwa ini memang saya kira mereka juga beranggapan bahwa pilihan Ibu Mega itu tepat. Pak Jokowi didampingin Pak JK. Dan apakah Pak Budi Ari dan pendukung Jokowi sepakat kalau bukan karena Pak JK, bisa saja jalan Pak Jokowi menuju kursi gubernur dan presiden belum tentu akan terbuka? Ya memang harus diakui Pak Jokowi ini kan lahir dari gerakan rakyat. Dan memang Pak JK ini visioner, bisa melihat figur-figur figur-figur politik yang punya potensi. Itu kelebihan Pak JK harus diakuin. Sebagai tokoh politik senior, negarawan, beliau lihat Pak Jokowi bisa nih jadi gubernur DKI. Dan memang dibuktikan dalam 2 tahun Pak Jokowi, 2 tahun kurang jadi gubernur, Pak Jokowi sudah melakukan banyak gebrakan-gebrakan yang signifikan untuk pengelolaan Jakarta. Sehingga rakyat berkehendak lebih, yaitu mendorong Pak Jokowi jadi capres di 2014. Dan memang pilihan dengan Pak JK itu bagian yang dalam hitungan-hitungan politik sangat tepat ketika itu. Pak Jokowi JK itu paling tepat di 2014. Dan itu sudah dibuktikan dengan segala keterbatasannya. Karena partai kan kita kalah 2014. Betul. Partai cuma 36%. Begitu. Melawan koalisi besar. Melawan koalisi besar. Tapi kita bisa menang. Karena apa? Karena ada gerakan rakyat di situ. Dan 2014 itu adalah gerakan rakyat yang mengantar Pak Jokowi dan Pak JK jadi
presiden dan wakil presiden. Nah, menurut saya di forum ini saya juga berharap nggak usah tidak terlalu perlu di perdebatan, apalagi judulnya Kompas ada apa dengan Jokowi JK. Justru itu untuk klarifikasi. Menurut saya nggak ada apa-apa. Pak Jokowi juga udah bilang dia orang kampung, dia rakyat. Makanya Pak Jokowi itu rakyat gitu loh. Makanya waktu 2014 saya ingat banget slogannya adalah Jokowi JK adalah kita. Jokowi adalah rakyat. Gitu loh. Dan Anda Jokowi sepakat, di hati rakyat, rakyat di hati Jokowi. dan Anda sepakat bahwa Pak JK lah yang berperan dalam ini? Ya Pak JK punya peran. Punya peran dalam pengertian dari gubernur gitu loh. Bahwa punya kontribusi gitu loh. Kontribusi, karena sebagai wapres pasangan kan nggak mungkin. Nggak memberi dampak elektoral gitu. Tetapi bahwa ini gerakan rakyat. Ini kan yang teman-teman sampaikan bahwa ini 2014 ini kan fenomena baru dalam politik nasional. Bagaimana seorang rakyat jelata bisa jadi presiden. Gitu loh. Kalau tadi kan Pak Uceng sudah bilang, kalau dengan Projo atau Bara itu ya kawan-kawan yang berjuang bersama. Ya 2014 kita berjuang bersama-sama. Nah kalau gitu yang cari gara-gara di media sosial Ciputermul itu siapa sih? Gini loh gini, saya nggak mau menyalahkan teman-teman gini loh, pendukung Pak Jokowi ini banyak, baik yang terorganisir maupun yang pribadi-pribadi, yang ekspresinya masing-masing karena kecintaan terhadap Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi ini kalau ada apa-apa itu yang semua orang bisa bereaksi. Misalnya Pak Jokowi dihina, reaksinya bisa individual, bisa non organik dan sebagainya gitu loh. Tetapi maksud saya juga hormatin pikiran dan pendapat teman-teman di forum ini. Saya mau himbau udahlah, jangan kita mengadu domba sesama pemimpin bangsa, tokoh-tokoh bangsa. Itu sudah disampaikan juga atau tidak ke orang-orang yang Anda Beberapa saya sudah sampaikan. Jokowi? Beberapa saya sudah sampaikan. Dan di forum ini saya ingin sampaikan sekali lagi, nggak ada gunanya juga, ngapain sih? Urusan Republik ini masih banyak yang harus kita beresin. Kan sesuatu yang tidak berbeda, kenapa mesti kita pertentangkan? Begitu. Dan Anda juga, apa sikap Pak JK setelah konferensi pers itu? Dengan tadi juga Pak Budiari bilang bahwa ya kalau dari Projo enggak, tapi memang ada orang-orang yang menyampaikan pendapatnya dengan cara Ya seperti saya itu. kira semua sudah jelas juga, clear, dan Pak JK sudah menyampaikan, sudah mengeluarkan apa yang harus diketahui secara publik oleh semua kita, termasuk pendukung-pendukung Pak Jokowi tadi, supaya paham posisinya. Pak JK, wah kurang apa saya ini, kok digituin lagi kan. Nah itu saya kira udah nyampe. Dan Pak Budiari juga sudah mengemukakan bahwa untuk apa sih kita ribut-ribut ini. Iya kan. Jadi saya rasa barang ini sudah ketemu. Dan Pak JK sendiri sesudah jumpa pers kemarin itu lebih cooling down. Meskipun ada sesudahnya lebih kepada bagaimana mengembalikan marwah beliau, terutama menyangkut masalah penistaan agama itu. Lalu beberapa tokoh-tokoh dari Poso, dari Ambon itu berdatangan memberikan testimoni untuk menegaskan bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu memang seperti itu realitas sosialnya pada saat itu. Itu bukan penistaan agama. Memang pada saat kejadian di Poso, Ambon itu baik Islam maupun Kristen itu membunuh orang-orang tidak bersalah dengan ya tanpa batas lah, tanpa batas perikemanusiaan. Dan di situ ada peran Pak JK berperan besar untuk mendamaikan. Nah ini juga kan masuk dalam satu materi konferensi pers. Saya catat paling tidak ada 3 isu utama. Soal ijazah, soal potongan ceramah saat di UGM, juga soal tudingan kredit puluhan triliun. Sebenarnya dari 3 isu tersebut mana yang paling membuat Pak JK terusik, Pak Uceng?